Halo, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Nah, tetangga, kali ini seperti yang kalian lihat ya, kita mau bahas rumah di belakang saya, rumah kompak bentuk kotak. Yuk, sekarang kita kenalan sama arsiteknya. Saya Estefantra. Saya Yeril. Kami dari studio saya. Selamat datang di Rumah Akasa. Ya, tetangga, sekarang kita lagi ada di Tangerang, di salah satu karya dari studio saya. Dan tadi udah kenalan ya sama Mas ST. Apa kabarnya, Mas? Baik, Mas Rizky. Alhamdulillah, keren banget nih. Ini di rumah di belakang saya nih bentuknya kotak-kotak. Nah, ini gimana ceritanya, Mas? Kita tuh biasanya kalau ada klien baru selalu minta referensi ke mereka. Nah, jadi mereka biasanya kirim foto-foto referensi kayak mood board gitu. Terus kita berusaha untuk nangkep nih seleranya kayak gimana. Paling nggak lari jauh lah dari yang mereka inginkan gitu. Jadi mereka emang dari awal udah request pengen bentuknya tuh yang boxy gitu rumahnya. Berarti ketika menghubungi Mas ST dan Mas Yeril, itu udah bawa mood board? Seperti itu? Biasanya gitu. Kadang-kadang udah bawa dari awal, kadang-kadang kita request. Baik. Dan berapa kali revisi ketika udah begitu biasanya? Mungkin ada 1-2 kali ada, tapi bukan revisi yang terlalu mayor sih waktu itu. Oke, minor-minor aja ya. Cakep nih tetangga. Dan ini kita karya kedua ya, yang tayang di tetangga online. Dan saya baru ngeh juga dua-duanya ada di simpang jalan gini. Oh iya ya, di Hook ya. Di Hook dulu ya? Mas Senja juga ya. Iya, Mas Senja. Buat yang belum nonton ya. Ada di sini nih linknya nih. Oke, kita kenalan sama rumahnya nih Mas ST. Ini dia punya luas tanah berapa, luas bangunan berapa? Luas tanahnya tuh kurang lebih 100 meter persegi. Proporsi tanahnya tuh persegi sih, 10 kali 10 kurang lebih. Kalau bangunannya sekitar 80 sampai 85-an meter persegi lah. Cakep ya tetangga. Coba deh, karena ini ada di Hook, jadi dia punya dua muka nih. Nah, kalau dari sudut ini jadinya kayak segitiga, nggak terlalu persegi. Dan kalau dari sana lagi-lagi dia jadi kotak persegi. Nah, ada ceritanya nggak nih Mas? Kalau konsep besarnya, kita tuh berupaya untuk memaksimalkan efisiensi ruang di dalam rumah ini. Pertama, lahannya kompak. Sedangkan kebutuhan ruangnya tuh ya bisa dibilang agak banyak, tapi nggak banyak-banyak amat sih. Nah, jadi kita berusaha untuk gimana caranya nyusun ruangnya supaya efisien, terus kualitasnya juga secara pencahayaan dan ventilasi itu bagus. Sama request dari owner sih pengen rasanya tuh luas, terutama di lantai bawah. Oke. Gitu. Nah, makanya bentuknya juga kotak-kotak nih. Cuman kalau kita bikin kotak satu doang dan besar kan bulky banget tuh rasanya. Nah, kita pecah dua nih. Yang putih ini masa utamanya. Oh iya sih di sini nih. Biar kelihatan lebih jelas dari sini nih. Nah, iya ya kayak dua masa ya. Iya, yang putih masa utama, isinya fungsi-fungsi utama. Oke. Jadi yang bawah tuh kayak ada living room, ada dapur, dining room. Nah, yang atasnya kamar-kamar. Oke. Terus di tengah ada kayak jembatannya, koridor, area sirkulasi, ada skylightnya biar terang juga. Terus yang kanan baru nih, meshing kedua nih area service. Iya, yang warna gelap ini ya? Iya, benar. Jadi dipisah berdasarkan fungsinya nih tetangga. Dan mungkin karena ini adanya di Hook, jadi memang pemanfaatan ruangnya nggak terlalu bisa banyak ya? Iya. Karena kan ada GSB ya? Betul, ada. Jadi kayak udah kita berusaha untuk tetap ngasih jarak dari batas lahan di dua sisinya. Makanya udah kekunci di situ juga tuh waktu itu desainnya. Tamannya udah pasti di sisi luar kan, nggak bisa di dalam. Gitu. Ya, tolong diperhatiin ya tetangga buat yang punya rumah yang ada di Hook, siapin GSB kayak gini nih, nggak ada ruginya kok. Tetap rumahnya bisa terasa lebih luas dan akhirnya bisa kelihatan lebih nyaman karena banyak taman. Berarti entrance utamanya yang itu tuh? Iya, jadi kita ada 2 entrance di sini. Oh, mana? Ini yang utama, ini sekaligus buat mobil ya. Jadi bisa di-sliding ke sini nanti pintunya. Nah, yang ini ada entrance kedua nih. Pakai hidden door gitu. Ya, ini lebih ke untuk akses service. Karena tong sampahnya itu pengen di luar. Ini tempat sampah. Jadi pintu ini buat buang sampah gitu. Kalau dari dalam buang sampah tinggal lewat sini. Nggak perlu muter gitu. Iya, cakep Mas. Nah, kita ngomongin finishing sekarang Mas. Ini kan kelihatan kayak bertekstur ya. Atasnya bertekstur, bawahnya smooth aja nih. Gimana nih Mas? Kita memang di proyek ini tuh konsepnya monokrom. Jadi cuman putih, abu-abu, berbagai shade dari abu-abu gitu ya. Cuman untuk supaya permainannya lebih seru lagi,
kita bedain teksturnya. Oh, Jadi setiap shade tuh teksturnya beda. Kayak putih tuh halus, terus ada abu muda yang teksturnya kamprot gosok yang sebutannya ini. Terus abu tuanya teksturnya kamprot biasa, terus ditambah lagi, ini kita hampir selalu sih di setiap proyek ya, ada kayak plin di bawahnya nih pakai acian expose. Oh, iya. Ini nih ya, Nah itu tali air. tali airnya. Oh, memang kalau studio saya selalu pakai plinnya tuh acian expose. Iya, antara aci expose atau cat wash yang tampilannya kayak semen gitu. Oke, ini berarti entrance-nya untuk kendaraan entrance utama ada di sudut begini. Iya. Kenapa dibikin di sudut, nggak di salah satu sisi aja? Karena kayak tadi kan ini di hook ya, terus ada dua sisi yang jadi kayak GSB gitu. Oke. Nah, dan GSB-nya itu kita nggak bisa terlalu besar, karena kalau gede-gede banget, ntar rumahnya habis kan. Nah, jadi udah pasti parkir mobilnya tuh harus melintang gitu di depan rumahnya. Karena kalau kita bikin membujur, nggak akan muat tuh si mobilnya. Iya. Supaya manuver mobilnya juga lebih gampang kan. Benar-benar. Ini posisinya di sudut terus kayak meluk jalan gitu tetangga. Jadi kalau buat keluar masuknya enak, nggak usah putar balik gitu-gitu. Langsung dari arah luar bisa masuk, dari arah dalam bisa langsung keluar juga. Cakep-cakep. Dan ini gerbangnya metal ya? Iya, besi. Besi hollow dan ini kelihatan minimalis juga. Kotak-kotak masih senada dengan bangunannya. Oke, sekarang kita lihat dalamnya. Oke. Yuk, ikutin tetangga. Oke. Permisi. Wow. Jadi begitu masuk kita langsung ketemu carport nih. Iya. Dan ini udah langsung kelihatan ya pemanfaatan lahannya. Di kiri kita nih apa nih, Mas? Ini taman, jadi buat view dari ruang keluarga sama ruang makan. Oke. Sedangkan kalau ini ya carport lah buat parkir mobil. Oke, carportnya pakai lantai apa nih, Mas? Batu andesit ini. 10 kali 10 ya? Iya, bener. Dan kalau bangunannya ini saya lihat kayak ada metal menjorok nih apa, Mas? Nah, ini tuh ya kanopi sih ya. Kanopi ya? Sebenarnya salah satu constraint pas kita ngedesain rumah ini, arah mata anginnya, baratnya tuh pas dari sudut sini nih, Mas. Oh, Kurang lebih dari sudut sini. oke. Tapi di saat yang sama, owner pengen ada taman, supaya dalamnya kelihatan luas. Terus ada taman juga di sana tuh, di seberang rumah. Oh, fasum. Iya, fasum. iya, Jadi kan lumayan kalau kita bikin bukaan tuh ada view yang nggak gersang lah paling nggak. Nah, makanya kita antisipasi dengan cara, yang kalau yang di lantai 2, jendelanya kita bikin agak tipis gitu ya, agak sipit, terus ditambah kanopi. Kalau yang di lantai bawah, ya ini tambahan juga kanopi. Cuman ya karena, kalau sore tuh lumayan panas sih Mas, di sini. Jadi, ownernya kasih kaca film akhirnya. Nanti dari dalam bakal kelihatan ya peranan kaca filmnya. Jadi dia memfilter cahaya yang masuk dari luar nih tetangga. Dan di sini juga bangunannya mungkin dikasih yang terang warna sini karena arah matahari dari sana ya. Iya, Biar nggak terlalu terik gitu tetangga. Dan nanti mungkin someday ownernya bisa pasang juga pohon-pohon besar di sini. Kalau mau lebih buffer lagi. Pas ke desain sebenarnya kita ada usul juga. Di sini kita kasih screen outdoor nih. Oh Jadi kalau panas bisa diturunin. Cuman kan ngehalangin view ya. Kayaknya ownernya pengen view-nya bisa lebih dinikmatin. Oh, baik. Dan di sini ada teras yang melayang nih seolah-olah. Beton ya, Mas? Iya, beton itu. Ini buat duduk-duduk juga sambil nikmatin taman bisa di situ. Asik. Bener-bener bisa dinikmati tetangga karena depannya tuh dinding solid. Jadi kalau lagi duduk-duduk di sini nggak kelihatan dari depan. Oke, di sisi taman udah. Sekarang kita lihat sisi carport, Mas. Oke. Ini ada detail menarik juga nih Mas Este di carport. Jadi saya ngolong dikit tuh. Ada kaca. Iya benar. Jadi nanti kelihatan dari dalam kali ya. Ini fungsi buat apa, Mas? Di bawah meja TV itu kita bikin ada kaca supaya kalau dari kita sebenarnya supaya kesannya ruangannya tuh lebih luas. Oh. Jadi di bawah tuh kayak ada view tambahan dari luar kan. Kirain biar kepantau dari luar. Ya itu bisa juga sih. Oke, dan yang menarik kalau tadi di samping situ kelihatan besar ya. Jendela-jendela dan pintu slidingnya. Ternyata pintu masuk utamanya nyumput atau ngumpet nih di sini nih. Kenapa Mas dibikin ngumpet gini, Mas? Memang kan parkir mobilnya dari sini ya. Iya. Ini tuh bisa buat 2 mobil sebenarnya. Oh, depan kalau sampai belakang ujung gitu. Kalau sampai ujung. Jadi turun dari mobil, flow-nya ya ke sini dulu, pintu masuk dulu. Oke. Gitu. Sedangkan yang sana buat kalau mau nikmatin view dari dalam atau kalau misalnya lagi di rumah lagi ada acara, ya itu bisa dibuka lah buat akses tamu. Oh, baik. Gitu. Jadi ini nyumput gini tetangga atau ngumpet ya. Agak nggak kelihatan. Ya, tapi bagusnya dia kalau hujan nggak tampias ke pintunya. Dan saya lihat di sini ada 2 pintu. Kalau yang ini pintu? Ya, nah ini pintu servis. Jadi belakangnya tempat jemur. Nanti kita lihat dari dalam aja. Di sini juga masih ada kanopinya nih. Iya, ini tambah. Oke. Menarik, Mas. Boleh kita lihat dalamnya sekarang? Boleh. Yuk, udah mau hujan juga nih. Kita lihat dalamnya. Oke.
Permisi. Wow, begitu masuk langsung kita ketemu ruang open plan kayak gini Mas ya. Iya. Nah, di depannya apa nih Mas di sini? Jadi masuk itu area living room dulu nih di sini. Sama ini meja TV-nya kita bikin dari beton nih. Kita mainin juga pakai tekstur. Sama kayak yang di luar warnanya. Kamprot gosok. Gosok juga. Nah, ini jendela yang tadi nih. Oh, ini yang dari luar nih. Haha, ini. Detailnya kayak gini tetangga, ini bisa masukin cahaya sama kelihatan dari situ kaki. Mungkin juga supaya ini ya Mas kelihatan lebih ringan gitu kali ya. Iya bener. Jadi kalau lagi duduk di sini, view ke depannya tuh nggak ngeblocking semua. Bawahnya masih kesannya masih ada ruangan yang menerus gitu. Oke. Kalau lantai pakai apa lantai? Pakai HT sih. HT? 60-60. Motif beton kan? Ya kayak semen-semen gitu lah. Kalau ceiling tinggi berapa Mas? Ini 2,8 meter. 2,8. Minimalis ya tetangga looknya. Nah, karena ownernya masih punya anak bayi, jadi ya ada perkakas bayi di sini ya. Ini dia jendela yang tadi kita lihat dari depan. Jadi setelah living, dining nggak Mas? Iya, ini ada dining room sama pantry. Semuanya nyambung sih. Berarti dapur kering atau dapur basah di sini? Cuma satu sih dapurnya. Oh ini aja dapurnya. Dapur kering, dapur basah. Fungsional ya. Cakep nih dapurnya nih, minimalis. Seste tuh minimalis banget ya. Jadi kalau pemilihan warna kalau di sini apa Mas? Pilihan warna sama kayak di luar sih. Jadi konsepnya tuh pengen monokrom, putih, abu-abu, berbagai shade abu-abu. Tapi supaya ada unsur warmnya juga, ada elemen-elemen kayu juga. Terus kitchen setnya juga ada aksen kayunya. Oke. Terus beberapa piece furniture juga bahannya dari kayu. Kalau abu semua kan nanti dingin ya, jadi kita tambahin elemen kayu. Berarti supaya ada lebih hangat, furniture dikasih mood kayu juga ya. Oke, kayak kabinet-kabinet di atas nih. Terus ini backsplash pakai apa nih Mas? Ini pakai HT juga? HT yang gede sih. Oh, oke. Ini kalau secara ruang Mas, kan tadi udah kita sebut ya kalau rumahnya itu kompleks sebenarnya. Kalau secara ruang nih luas berapa nih? Ini tuh kurang lebih lebarnya tuh 4,2 kali 6,6. 6,6 ujung depan Ujung ke sampai ujung. belakang ya? Oh, 4,2 sampai sini nih? Sampai sini, sampai sebelah kulkas lah. Oh, oke. Baik. Tapi nggak kayak lebar 4 meter ya? Karena ada ekstensi dari luar nih? Iya, karena kita sengaja bikin pintu sliding gede supaya meskipun ruangnya 4 meter, tapi kesannya lebih gede gitu. Full ya? Ada jendela juga buat ventilasi gitu. Oh iya. Kalau butuh keras. Cakep. Dan ini udah di kaca film tetangga, jadi kalian lihatnya nggak backlight ya, tuh kelihatannya pas di situ. Dan kalau misalnya dirasa masih panas, mungkin bisa ditutup aja nih. Iya. Ada filtrasenya. Nih lagi hujan nih sekarang. Coba lihat. Coba Mas Este, kita lihat keluar sedikit aja. Oke. Nah, tuh di luar lagi hujan. Nah, tampiasnya sampai sini tetangga. Tuh. Iya kan? Enak banget ini. Jadi kanopinya ini ya, fungsi juga ya. Ada ya kalau hujan angin sih pasti tetap air sih. Tetap heboh. Paling enggak sedikit meredam lah. Mengurangi tampias sama mengurangi cahaya yang terlalu banyak ya. Oke, jadi ini satu lantai ini open plan berbagai fungsi berarti. Iya. Jadi living room, dining room, terus itu ada tangga buat ke lantai 2. Terus nah ini ruangan ini sekarang masih kosong. Cuman plannya kalau didesain tuh buat ruang kerja nantinya. Di sini? Iya, di sini nih. Terus ada toilet juga di sini, kamar mandi. Jadi ada toiletnya di lantai 1. Iya. Oh, kamar mandi. Oh. Kamar mandi kecil aja sih. Iya. Compact tapi tetap fungsional nih tetangga. Itu kayak ini ya, ngikutin lagi kayak plin ala-ala ini. Iya, kita bagi 2 dindingnya. Iya. Dan nggak hanya di bagian taman tadi yang dapat penghawaan, di samping sini juga dapat nih. Ternyata dia nggak nempel, Mas. Iya, jadi gang samping ini selain untuk tempat jemur, area servis, dia juga bermanfaat buat ventilasi dan pencahayaan area sini. Oke. Nah, kita lihat aja yuk. Jadi area servisnya ada di samping. Iya, area samping. Coba, Mas. Tempat jemur aja sih. Nah, sebelum kita ke atas, kita lihat dulu nih di samping. Wih, jadi pemanfaatan area di sampingnya untuk jemur. Sebelah sana ada tangga Untuk akses ke toren di atas. Oke. Jadi belakangnya tuh kita nggak fullin kanopinya, supaya airflow tetap jalan. Ini lebar berapa Mas ngomong-ngomong? Ini paling 70-80 cm Mas. Oke, masih
Bisa ya. Bisa buat orang lewat lah. Lalu lalang satu orang bawa jemuran masih bisa. Ini ada tangga menuju buat mungkin outdoor AC, toilet Iya, di segala atas macam. semua. Dan kalau kanopi pakai apa, Mas? Ini pakai solar flat ya. Oh iya, polikarbonat ya. Boleh karbonat tapi yang nggak ada rongganya. Yang flat. Yang flat gitu. Oke. Jemurnya di sini, nyucinya di mana? Nyucinya di situ. Coba. Jadi di kolong tangga nih kita bikin lubang Hah? buat mesin cuci. Oh iya. Nih pemanfaatan bawah tangga. Biasanya kan buat storage gitu-gitu. Oh, oke. Jadi kalau mau servis segala macam tetangga, sirkulasinya udah kebagi ya. Tinggal buka lewat pintu depan situ kalau perlu ya. Kalau perlu sekalian bawa sampah, beberes segala macam, nyapu. Keren mas. Dan ini dia pakai pintu kaca supaya terlihat luas. Supaya nggak terisolasi lah ruangan ini. Oh gitu ya juga ya. Oke Mas Ese, kita udah bahas lantai satunya. Sekarang kita coba lihat lantai 2-nya kayak gimana. Sekarang kita mau ke lantai 2, tapi sebelum itu kita tanya dulu nih, tangganya compact juga nih Mas. Iya. Jadi salah satu challenge kita pas ngedesain rumah ini juga space tangganya. Karena rumahnya lahannya terbatas. Terus ceilingnya kita tetap pengen nggak terlalu rendah ya buat yang bawah. Jadi floor to floor-nya tuh nggak bisa terlalu pendek juga. Jadi step-nya kita masih butuh cukup banyak, tapi lahannya terbatas. Iya. Akhirnya kita bikin tangganya agak semi-semi tangga putar sih jadinya. Jadi ini naik 2 step, habis itu ada bordesnya. Bordesnya ini kita bikin kipas juga, kebagi 6 gitu. Naik lagi, ntar belok lagi. Kipas lagi. Kipas lagi ke atas. Oke, finishing juga cakep nih, pakai ornamen kayu gitu di ujungnya. Iya, pakai kayu sintetis sih. Kayu sintetis ya. Kita cobain Mas, experience-nya. Oke. Tapi tetap ya ketinggiannya standar ya. 20 sentian lah naiknya. Oke. Satu stepnya. Nah, karena dia bentangannya nggak bisa terlalu banyak tetangga. Nah, di sini juga masih ada permainan motif tekstur tuh. Iya, di sana. ini kita jadiin aksen satu dinding. Total ada berapa kamar? Total ada 2, tapi sebenarnya kamar yang belakang nanti bisa disekat kalau anaknya ada 2 gitu. Oh, oke. Lucu. Kita lihat. Ini yang tadi mungkin yang Mas Este cerita ya? Iya, Seolah-olah 2 masa bangunan kan? ini jendela yang dari depan tadi kelihatan. Oh iya. Benar-benar di atasnya langsung kanopi. Ini karena menyambung ya ke jendela, jadi kayak kesannya semi outdoor nih kita nih. Iya, emang sengaja kayak gitu sih. Oh. Terus kita juga mikir kan ini cuma area sirkulasi ya. Harusnya orang nggak berlama-lama di sini. Jadi ya agak panas dikit masih oke lah. Oke. Yang penting kita tetap sediain airflow nih. Jadi di sini bisa dibuka. Terus di situ juga ada jendela lagi. Oh di tangga. Jadi masih ada cross ventilasi lah. Oke, benar juga ya. Logikanya ini kan cuma buat lewat aja, nggak akan lama-lama di sini. Jadi mungkin no complain soal matahari yang masuk di sini. Tadinya sempat mau ditambahin grill sih. Iya. Cuman waktu itu ownernya udah mau cepet-cepet pindahan karena udah mau melahirkan istrinya. Jadi nggak jadi. Belum. Nggak keburu. Belum ya. Belum, masih punya anak bayi. Itu apa Mas kalau yang lubang-lubang tuh? Lubang ventilasi itu. Mirip sama yang dulu di rumah Senja juga. Jadi prinsipnya kita pengen ngeluarin panas dari ruang plafon supaya nggak turun ke kamar bawah. Berarti nyambungnya ke atas plafon ya? Iya. Oh iya benar-benar. Jadi supaya sirkulasi panasnya keluar nih tangga. Dibuat nunduk ya. Jadi kalau Supaya air hujan nggak masuk. cakep Mas. Sekarang kita mau lihat ruang apa lagi? Ini ada 3 pintu. Jadi yang ini kamar utama nih yang kiri. Yang belakang kamar anak. Yang ini kamar mandi. Oke. Jadi kamar mandi cuma 1, lantai 2. Baik, kita lihat kamar utama. Oke. Cakep. Iya ya. Jadi kalau kamar utama ini jendelanya memang dibuat menyipit ya agak. Iya benar. Jadi tadi baratnya dari sana tuh kurang lebih. Oh iya. Jadi kalau sore tuh mataharinya lumayan. Makanya kita bikin jendelanya agak sipit. Gitu. Nah, walaupun agak dibuat sipit tapi tetap 2 sisi itu Iya. jendelanya. Jadi tetap berasa luas gitulah secara visual. Masing-masing bisa dibuka juga lagi. Iya, biar ventilasinya jalan kalau lagi butuh. Ini luas berapa Mas kamar tidur utama? Ini kurang lebih dari sampai lemari ini ya. Iya. Ini 3,5 kali 3 lah kurang lebih. Masih compact ya. Minimalis juga moodnya dan di sana built-in nih lemarinya. Iya, ini wardrobe built-in. Nah, ini ada 1 pintu Iya. yang jadi koneksi ke kamar belakang. Hah? Ada connecting door? Nah, ini. Wih. Jadi sementara tuh ini kan kamar utama nih. Iya.
Yang belakang ini sebenarnya kamar ini dan itu tuh nantinya peruntukannya bisa buat kamar anak. Oke. Tapi anaknya kan baru 1 sekarang, jadi ini dipakai buat ruang kerja dulu. Oh, cakep nih itu. Praktikal Aksesnya sekali. dari master bedroom. Berarti aslinya 3 kamar nih. Aslinya 3 kamar. Ya, oke. Tapi fleksibel tetangga karena belum butuh kamar ketiga, jadi difungsikan 2 dulu. Ini pintu sliding lagi ke connecting ke kamar sebelahnya lagi. Oh, gitu. Berarti sekatnya nggak permanen ya dia? Iya. Nantinya sih di desain kita tuh Iya. area ini tuh nyambung memang jadi satu ruangan. Cuman disekat pakai lemari. Oh, Jadi ini buat anak 1 nih anak 2 gitu. oke. Entrance-nya? Ada lagi di sini. Oh, oke. Yang ini ntar bisa ditutup kalau udah Butuh buat kamar. tuh kamar anak. Cakep tetangga. Jadi nanti dia entrance-nya dari sini nih. Ini kamar ketiga nih. Ya. Ya, sini. Tuh, masih jadi kamar baik nih. Dan tetap ya, pencahayaan penghawaan ada semua tuh. Enaknya rumah nggak nempel ke samping tuh gitu ya. Betul. Kalau yang ini masing-masing kayaknya mirip luasannya. Iya, ini kurang lebih 3x3 lah satu kamarnya ya. Oke, itu juga ya. Iya. Untuk lantai pakai apa nih kalau di kamar? Ini pakai SPC. Motif kayu yang lebih gelap ya. Iya. Mirip kayak pintunya tuh. Oke, coba deh ini biar agak terang juga nih kita. Enak, jadi bisa dibuka nih salah satu sisi jendelanya. Cakep Mas, kamar-kamar kita udah lihat, sekarang kita lihat kamar mandi. Boleh. Dari sini kali ya. Oke, biar kebayang ya. Pintu. Nah nih, biar kebayang kita di mana. Nah, itu tempat tadi kan. Jadi ini di pintu yang paling ujung. Ini tadi permainan tekstur yang saya cerita. Dan sekarang kita melihat kamar mandinya. Kamar mandinya kompak sih. Kamar mandinya ukurannya agak terbatas ya. Jadi kira-kira 1,5 kali 1,5 lah ukuran bersih dalamnya ya. Jadi kita bagi ini area shower. Iya. Tadinya sih pengen ada sekat kaca temperednya. Cuma setelah jadi kayaknya kurang luas. Jadi ya udah dibiarin terbuka gini. Oke. Terus ini ada closet sama wastafel. Oke. Dan pemilihan pintu sliding juga memang karena Karena lahan lahan ya. terbatas. Karena space-nya terbatas. Keren, ya. Walaupun rumahnya kompak tapi cukup praktikal nih rumahnya. Dan sekarang saya mau nanya beberapa hal lagi nih Mas Este. Oke. Kita ngobrol sambil duduk-duduk aja. Oke. Ya tetangga, kami dari ini udah komplit nih. Dari studio saya udah komplit. Ada Mas Yeril dan juga dari pemilik rumah ada Mas Alvin. Kita mau nanya-nanya soal pembangunan nih. Waktu itu pembangunannya mungkin dari Mas Alvin dulu nih. Pembangunannya memakan waktu berapa lama nih, Bang? Pembangunan itu kurang lebih satu tahun sih, 1 tahun lebih gitu. Tadinya mestinya 6 bulan tapi jadi 1 tahun lah, pokoknya kurang lebih beres-beresnya. Berarti ada tantangannya tuh ya? Iya. Ceritain dong, dikit-dikit. Paling sih kemarin sih waktu kita ngecekin progresnya tuh mesti benar-benar dilihatin sih timeline-nya apakah sudah sesuai sama direncanakan, apakah realisasinya udah sesuai atau belum, itu sih mesti benar-benar dipantau. Biar apa yang sudah kita bayar tuh bisa realisasinya udah seperti apa sih kayak gitu. Nah, kalau dari studio saya nih, tantangannya apa aja sih ketika bangun rumah ini? Sebenarnya rumah ini kan sederhana ya, relatif simple gitu. Desainnya juga nggak yang aneh-aneh. Cuman waktu di tengah-tengah proses pembangunannya, pas sudah mau masuk finishing, itu kontraktor rekanan kita itu kena masalah tuh. Oke. Gitu. Jadi ada duitnya dibawa kabur sama mandornya, gitu. Itu masalahnya tuh. Iya. Dan mandor ini megang beberapa proyek gitu, nggak cuma satu. Jadi ngaruh pertama ke cash flow dari kontraktornya sendiri kan. Terus kedua nyari tukang buat ngegantiin si mandor yang kabur ini gitu. Karena duitnya kan di drop ke mandor, harusnya mandor ngebagiin ke tukang-tukangnya kan, ke timnya. Tapi ini nggak dibagiin gitu. Jadi pertama tukangnya nuntut untuk dibayar, sementara sebenarnya uangnya dibayar sama kontraktor ke mandor. Terus tukangnya jadi nggak mau kerja lagi dong kan, nggak percaya lagi gitu kan. Iya. Jadi harus nyari penggantinya lagi. Nah itu butuh waktu yang panjang tuh waktu itu. Tapi ya untungnya tuh kontraktornya misalnya tanggung jawab dan menyelesaikan proyeknya dengan baik gitu ya. Maksudnya penting banget sih nyari kontraktor karena desainnya mau sebagus apapun, tapi kalau yang ngebangun orang yang tidak bisa bertanggung jawab kan juga nggak oke gitu sih. Iya benar. Paling berdampak aja itu ya sama timeline. Tapi untungnya masih bisa diselesaikan sesuai dengan perencanaan gitu. Sebelum anak lahir. Deadline itu. Deadline-nya sebelum anak lahir. Nah, kalau dari tantangan mendesain rumah yang kompak di lahan yang terbatas itu ada nggak sih, Mas Yeril mungkin?
Pertama sih pasti kita harus bikin, kalau lahannya kompak kan pasti rumahnya juga ikutan kompak ya. Kita sih tetap berusaha supaya ruangannya tuh berasa lega. Selain lega juga kita tuh selalu berusaha supaya ruangannya tuh, pokoknya prinsip kita harus selalu ruangannya dapat cahaya alami, dapat penghawaan alami gitu tuh udah pasti. Gitu sih. Terus juga mungkin kalau kasus rumah ini site-nya kan di hook juga ya. Jadi pasti kepotong dua sisi buat GSB-nya gitu ya. Betul. Cukup jadi tantangan juga buat ngedesainnya. Di memanfaatkan lahan yang udah compact semaksimal mungkin, tapi nggak ngelupain itu tadi pencahayaan sama pengelolaan alami gitu. Oke. Kalau dari kalian ngerasa ini nggak sih dengan GSB ngerasa aduh jadi terbatas atau malah jadi bagus nih gitu? Gimana kalian melihatnya? Iya, dua-duanya sebenarnya. Tadi itu jadi constraint juga, soalnya kan jadi lahannya lebih terbatas ya. Tapi di satu sisi kita enak juga soalnya jadi mau nggak mau klien harus nyisain lahan buat taman gitu. Soalnya sering juga klien tuh ada yang nggak mau punya, pokoknya kliennya lahannya di fullin semua gitu. Enaknya sih itu sih. Jadi kita pasti dapat space buat taman, jadi pasti rumahnya lebih terang, lebih Kalau gitu. iya, kalau buat saya yang udah ngalamin tinggal di sini gitu ya, malah happy banget. Maksudnya kita direkomendasi untuk kayak jangan terlalu maruk sama lahan diambil semua. Kita spare beberapa, malah jadi sirkulasinya enak banget, malah jadi berasa lebih luas karena ya bolong kayak lebih luas gitu karena Gitu, ada rasanya taman. gitu mas. Iya. Sementara paradigma di luar mungkin banyak orang juga berpikiran kalau tanahnya segitu ya dimanfaatin aja biar terasa lebih luas. Yeah. Kalau Mas Alvin sendiri? Kalau saya malah harusnya jadi segala sesuatu jadi cukup sih, bersih-bersih, nggak harus sampai sangat besar karena kan kebetulan kita sekarang cuma bertiga gitu ya sama bayi satu. Jadi maksudnya bersih-bersihnya juga lebih enak, nggak sampai gede-gede banget, semuanya cukup lapas lah semuanya gitu. Kebutuhannya terukur gitu. Ya. Jadi memang kalau rumah kompak itu salah satu plusnya bersihnya gampang. Nggak terlalu capek gitu ya. Padahal pakai ART apa enggak? Nggak, sendiri. Ya. Wih, cocok buat yang nggak pakai ART juga. Betul. Maintenance-nya oke kok. Oke. Kalau dari desain kotak ini nih, ada concern tersendiri nggak sih dari desain rumah yang mengotak atau yang bentuk yang biasa tuh? Maksudnya yang atapnya ngumpet gitu ya di balik bangunannya ya? Ada beberapa sih. Pertama tuh dari segi kebersihan fasadnya, maintenance fasadnya ya. Apa hubungannya mas? Dinding luarnya. Biasanya kalau atap yang pelana gitu, kayak proyek yang sebelumnya yang Mas Riki sempat liput juga tuh, itu kan dia ada overstack yang menaungi sebagian dinding luarnya ya. Jadi kalau kena hujan segala tuh airnya nggak langsung beleber ke dinding, jadi lebih nggak cepet kotor. Nah kalau rumah yang atapnya ngumpet kayak gini, itu tuh dia langsung kena hujan kan, dan ada permukaan atas dinding di paling atas tuh, itu yang kalau misalnya detailnya nggak diperhatiin, itu bisa air tuh bisa beleber keluar. Jadi kalau lihat rumah-rumah yang kotak itu mungkin banyak yang setahun 2 tahun kemudian tuh ada kayak noda-noda air gitu loh di atas. Ada garis-garis. Nah biasanya tuh kita coba siasatin dengan cara permukaan atas dindingnya tuh kita miringin ke sisi dalam. Jadi kalau ada air di sana dia masuknya ke dalam, jadi yang kotor dalamnya nggak kelihatan. Gitu. Berarti walaupun dari depan tampaknya lurus aja, dia itu bagian depan. Di baliknya itu dia miring, kemiringan ke atap. Nah kalau ini tadi saya nggak kelihatan sih atapnya. Pakai atap apa ini? Antara UPVC atau zinc alum sih. Oh oke. Nggak kedengeran ya mas kalau hujan ya? Enggak sih, so far. Oh UPVC berarti. Gitu ya? Oh gitu ya? Oke. Soalnya saya pakai zinc alum di rumah jadi saya tahu. Oke. Biasanya sih kasih peredam juga sih. Oh iya? Rumahnya kasih peredam lagi. Peredam apa tuh? Kayak aluminium foil gitu biasanya. Itu lumayan bantu ngeredam panas sama suara sih. Oh iya, benar-benar. Jadi lebih ke tahan ya, ke buffer. Oke. Kalau dari Mas Alvin sendiri nih, setelah menempati rumahnya berapa? 3 bulan? 3 bulan. 3 bulan. Gimana dengan desain yang diinginkan, bentuk kotak, terus pencahayaan melimpah, gimana? Overall, maksudnya enak banget sih tinggal di sini. Jadi maksudnya biasanya kan saya kan ada alergi debu tuh kalau dulu di rumah yang lama. Di sini bener-bener udah nggak, pagi-pagi tuh udah nggak sampai meler gitu. Jadi karena maksudnya di kamar atas tadi kan jendela semua bisa dibuka. Biasanya kita pagi-pagi masih buka, udara adem banget. Terus ya jadi sirkulasinya enak semua sih. Gitu tinggal di sini. Listrik juga sangat hemat, masa lampu ya karena nggak pernah siang-siang kita nggak pernah nyalain lampu kayak gini sih. Bener-bener di sini doang. Nyala. Syuting doang. Iya. Pakai berapa listrik? Kenapa? Pakai 4.400. 4.400. Oke. Udah cukup. Oke. Cakep nih tetangga ya rumahnya. Walaupun compact tapi fungsional nih ya.
Nah kalau dari studio saya nih, udah sesuai nggak nih dengan desain awal? Oh ya pasti dalam proses pembangunan tuh ada aja lah detail-detail kecil yang miss ya. Ya mungkin kalau penonton yang lihat di YouTube mungkin nggak gitu berasa. Karena biasanya yang miss tuh detail-detail kecil. Kayak di atas tuh ada print yang masih kurang, kayak gitu-gitu lah paling. Finishing berarti? Iya, detail finishing. Tapi kalau overall sih oke lah. Overall oke. Oke. Mereka suka detail banget. Mereka komen tapi saya gitu ya gitu. Detail banget mereka. Nanti ini gitu. Waktu itu ketemu di mana sama mereka? Jadi saya tuh kan ada beli rumah dari sini tuh ada proyek yang mereka juga ternyata. Jadi ada rumah bagus, saya ngeliat oh ini bagus banget gitu kan. Terus habis itu ternyata proyeknya mereka saya nemu di Instagram nih, oh studio saya yang ngerjain. Habis saya DM, habis itu udah, habis itu deal udah. Oke. Iya. Langsung cocok? Langsung cocok. Even kayak preview kedua kayaknya overall fasad udah approve gitu. Secara bentukan dua masa gitu-gitu udah oke semua. Langsung gitu. Iya. Tinggal detail-detail doang. Keywordnya tadi ya, jalan-jalan lihat rumah cakep gitu. Penting. Nanya ke ownernya apa gimana waktu itu? Enggak, jadi muncul di Instagramnya si siapa Mario itu. Oh, fotografer ya? Fotografer. Oh, Habis itu ada kan di situ ada tag arsiteknya lah. Itu DM mereka langsung. Oh, oke. Memang lagi cari-cari desain rumah berarti. Iya. Cakep tetangga ya. Dan kalau mungkin ada akun rumahnya nih, rumah. Akun rumah.acasa. Rumah.acasa. Kalau mau tanya soal experience bisa tanya ke situ ya. Nah, kalau mau nanya soal desain arsitektural bisa tanya ke studio saya. Iya. Oke, linknya dua-duanya udah saya taruh di deskripsi. Makasih Mas Alvin, Mas Eril. Makasih banyak ini udah nemenin kita keliling. Dan kayaknya kita udah pada capek jadi kita segitu dulu. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Apa lagi nih? Oke.